Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Tia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung dengan judul penelitian Komunikasi Interpersonal untuk menumbuhkan kepercayaan diri korban catcalling. Yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini karena dewasa kini tindakan catcalling masih dianggap suatu hal yang lumrah tanpa menyadari dampak dari tindakan catcalling tersebut. Catcalling itu sendiri merupakan suatu panggilan menggoda. Akun Instagram dearcatcallers.id melakukan survei kepada 62.000 orang, 60% diantaranya mengalami kekerasan seksual secara verbal atau catcalling. Korban yang mengalami tindakan catcalling dapat melapor ke komunitas Samahita Bandung. Samahita Bandung ini memiliki kegiatan dalam komunikasi interpersonalnya. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan pendampingan. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk mendampingi korban secara sosial sampai korban merasa percaya diri kembali berada di tempat umum. Kemudian dari penelitian ini mendapatkan hasil dari komunikasi interpersonalnya. Pertama, beberapa korban ada yang tidak mau menatap mata pendamping. Pendamping mengartikannya korban tidak merasa nyaman atau sedang tidak fokus. Selanjutnya, pendamping dapat melihat ketika korban sedang gelisah, terlihat dari gerak-geriknya dan juga dari ekspresi wajah korban. Kemudian terdapat korban yang berbicara terbata-bata dan alur cerita yang tidak tersusun. Pendamping melakukannya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Kemudian bahkan terdapat korban yang tidak mau berbicara. Korban biasanya belum merasa nyaman di pertemuan awal sehingga pendampingan pun akan hanya menanyakan kabar korban saja. Nada suara yang digunakan pendamping disesuaikan dengan kondisi korban. Jika ada hal yang perlu ditegasi, pendamping akan menegaskan suaranya pula. Pendekatan yang dilakukannya, pendamping dengan memposisikan dirinya sebagai teman dengar yang baik untuk korban. Keterbukaan salah satu hal yang penting juga agar pendamping tidak salah menganalisis mengenai masalah korban. Pendamping memiliki rasa empati pada korban agar pendamping tidak salah dalam berbicara dan bertindak dengan benar pada pendamping. Dengan pendamping, perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai isu-isu terutama mengenai masalah yang sedang dihadapi korban agar tidak menambah trauma baru bagi korban. Hasil penelitian selanjutnya mengenai hambatan yang ketika proses pendampingan. Dengan perbedaan pendidikan, seperti perbedaan pola pikir juga, ras, suku, budaya dapat mempengaruhi sikapnya, sehingga pendamping mempelajari dan menyesuaikan karakteristik dengan korban agar tidak terjadi kesalahpahaman selama kegiatan pendampingan. Terdapat beberapa hambatan saat kegiatan pendampingan dilakukan secara online, seperti sinyal yang tidak stabil membuat kegiatan tidak kondusif, kemudian sulitnya mengartikan gestur dan ekspresi korban. Jika dalam bentuk pesan teks, pendamping mengkhawatirkan kesalahpahaman dalam membaca pesan tersebut. Selanjutnya ada hambatan ekologis seperti gangguan suara yang bising dapat mempengaruhi kefokusan saat kegiatan pendampingan, sehingga lokasi yang dipilih di tempat yang sepi juga agar membuat korban merasa nyaman, tidak takut suaranya akan terdengar oleh orang lain. Hasil penelitian selanjutnya itu mengenai pentingnya pendampingan. Yang pertama, pendamping membantu korban dalam mengenali traumanya. Mengenal traumanya sendiri itu penting supaya tahu apa pemicu dari traumanya. Kemudian, korban akan lebih siap dalam mengatasi traumanya tersebut. Yang selanjutnya, pendamping meyakinkan pada korban untuk terbiasa kembali berada di tempat umum, seperti membiasakan diri berada di lingkungan Samahita terlebih dahulu. Selanjutnya, pendamping memposisikan diri sebagai teman agar suasana pendampingan menjadi menyenangkan dan nyaman. Selanjutnya, pendamping memotivasi korban. Upaya yang dilakukannya dengan tidak menyepelekan atau menganggap remeh masalah yang sedang dihadapi korban, dan pendamping akan selalu mendukung dan menemani korban hingga rasa percaya diri korban tumbuh kembali. Sekian penjelasan tentang penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.